Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini ketemu sama saya lagi, masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder, di mana saya merupakan salah satu penderita, salah satu penyintas, dan alhamdulillah, tapi sekarang saya sudah sembuh. Dan di video ini hanya berbagi saja, semoga teman-teman bisa cepat sembuh, bisa mengambil hikmah dari video ini, bisa memotivasi teman-teman, semoga lebih cepat dan lebih bersabar dari penyakit asam lambung ini, teman-teman. Memang tidak mudah bagi kita penderita asam lambung ini untuk bisa move on dari penyakit ini, tetapi itu semua bisa dilakukan, teman-teman. Itu semua bisa kita hindari, itu semua bisa kita kebut ataupun kita perjuangkan untuk penyembuhan diri kita sendiri, teman-teman. Berawal pada akhir 2019 saya terkena asam lambung. Ceritanya saya itu tidak tahu apa-apa penyakit apa, tetapi perut saya itu mulai nggak enak dan sakit sekali, teman-teman. Dan akhirnya saya berobat ke dokter. Nah, di sini saya dinyatakan terkena penyakit yang namanya gastritis, dan saya dikasih obat oleh dokter. Ada berapa macam itu obat, ada tablet, ada sirup, dan juga ada yang kapsul, teman-teman. Dan setelah saya minum semua obat ini, teman-teman, itu tidak membuat saya sembuh, tetapi lumayan baikan badan saya, teman-teman. Setelah seminggu kemudian saya mulai kambuh lagi, teman-teman. Nah, untuk kambuh kedua ini saya disertai dengan sakit kepala, teman-teman, sakit kepala dan rasa mual. Nah, terus saya kembali lagi ke dokter, tetapi dengan dokter yang berbeda. Saya dikasih obat lagi, yang gejala yang mual ini dikasih obat, namanya itu kalau salah Demoporidon atau apa. Nah, setelah minum Demoporidon ini, teman-teman, saya mualnya ini mulai menghilang dan nafsu makan saya mulai ada lagi, tetapi tidak seperti sebelum terkena penyakit asam lambung. Nafsu makan saya itu agak berkurang, teman-teman. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu, obat ini habis, teman-teman, dan saya kembali ke dokter tersebut dan dikasih lagi. Dan setelah habis, tetapi penyakit ini masih saja, teman-teman. Malahan gejalanya itu makin bertambah. Mulai dari mata saya mulai buram, teman-teman. Ketika saya bekerja, mata saya mulai buram dan saya merasa ada yang aneh dan merasa pingsan, mau pingsan tetapi tidak pingsan. Nah, di sini akhirnya saya pulang kerja. Saya pulang dan saya istirahat, saya makan, saya masih merokok, saya minum kopi seperti biasa. Tetapi kelamaan saya itu merasakan tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Dan di sini saya mengajak saudara saya untuk kembali ke dokter, dan saya dinyatakan masih mengalami yang namanya gangguan lambung ataupun dispepsia. Hanya disuruh mengurangi stres dan jaga pola makan. Saya dulu tidak mengerti maksud dokter kurangi stres dan jaga pola makan itu. Saya tidak berpikir yang macam-macam, tidak terganggu dengan kerjaan yang terlalu rumit, dan makan saya biasa-biasa saja. Ternyata yang dimaksud dokter dengan jaga pola makan itu makan makanan yang sehat dan makan makanan yang teratur. Nah, di situ saya belum mengerti, teman-teman. Dan akhirnya di sini timbul semua sensasi, mulai dari keliengan, telinga berdenging, kepala sakit kepala, teman-teman, mata buram, hidung tersumbat, perut masih sakit, sering gemetaran juga. Di sini mulai timbul ilmu cocok logi saya. Apa ini ya? Ini penyakit apa? Ketika saya sakit kepala, ilmu cocok logi saya mulai bekerja, teman-teman. Jangan-jangan saya ini terkena kanker. Ketika mata saya buram, jangan-jangan saya ini sudah minus. Akhirnya lama-kelamaan terpupuk semua rasa-rasa yang sensasi yang saya rasakan ini terpupuk menjadi kuat, lebih hebat, dan itu semua tertanam di pikiran saya dan akhirnya menimbulkan yang namanya panic attack, teman-teman. Dan di sini saya merasakan ini puncak dari semua sensasi yang saya rasakan, menyebabkan saya itu mulai down, mental saya mulai terganggu, karena rasa panic attack itu tidak begitu enak, dan semua pasti sudah tahu yang bagi merasakannya. Sungguh-sungguh membuat orang itu merasa seakan-akan mau mati, teman-teman. Lanjut cerita, saya kembali ke dokter, dan di sini saya disuruh untuk berhenti merokok, disuruh untuk berhenti ngopi, makannya harus jaga. Dan saya kembali dan pulang ke rumah. Saya mulai berhenti merokok, teman-teman. Tetapi susah untuk berhenti merokok. Akhirnya saya sudah makan saja
merokok lagi. Dan sehari itu mungkin setelah terkena penyakit ini saya merokok bisa 4 batang ataupun 5 batang teman-teman. Nah sebelumnya waktu normal saya bisa habis 1 bungkus ataupun 2 bungkus teman-teman rokok ini. Ngopi saja 4 kali sampai 3 sampai 4 kali sehari. Dan setelah terkena penyakit ini saya mengurangi ngopi hanya pagi saja. Dan juga ngerokok itu hanya setelah makan. Tetapi lama-kelamaan sensasi ini masih terus berlanjut teman-teman. Masih ada, masih timbul, dan saya sudah mengurangi merokok, menjaga makan saya, mulai tidak makan pedas disuruh dokter, tidak makan sambal, tidak makan namanya asam, sudah itu tidak makan minum namanya kafein. Tapi sensasi itu masih berdatangan teman-teman. Ini menyebabkan saya itu, ini kok bisa, kenapa? Padahal sudah saya pantangin, obat sudah saya minum, tetapi masih saja sensasi ini datang. Dan akhirnya setelah sekian lama bergulat dengan penyakit ini dan berobat ke dokter terus menerus, uang saya sampai habis teman-teman, pekerjaan saya terbengkalai, saya mulai berhenti bekerja, dan di sini saya tidak punya uang teman-teman, mulai berhenti bekerja, tidak punya uang, dan saya akhirnya stop total merokok selama kurang lebih 9 bulan. Semua sensasi itu masih ada teman-teman. Akhirnya saya mulai berpikir, ini kok kenapa? Sensasi di perut masih ada, ngos-ngosan masih ada, sesak masih ada, dada panas masih ada, keliengan masih ada. Padahal semua pantangan yang disuruh anjurkan dokter itu sudah saya lakukan. Merokok saya berhenti, ngopi saya sudah berhenti, tetapi masih saja. Dan akhirnya teman-teman, setelah saya sekian kali berobat ke dokter dan uang saya habis, saya tidak punya uang lagi untuk berobat ke dokter. Akhirnya saya berhenti ke dokter dan saya hanya membeli obat warung saja teman-teman. Ketika sensasi perut saya nggak enak, saya beli obat di warung, saya makan, dan ternyata teman-teman ini bisa membantu, bisa mengurangi kecemasan bahkan gejala yang saya rasakan ini. Ketika kambuh, saya beli obat di warung teman-teman, dan ini berhasil teman-teman, dan bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan sih, ini bisa membantu saya mengatasi semua gejala yang datang itu teman-teman. Dan saya mulai mencoba lagi teman-teman untuk merokok. Nah di sini saya mulai merokok kembali teman-teman, walaupun hanya sedikit-sedikit. Di sini waktu pertama kali merokok, saya itu merasakan tidak nyaman, tapi saya perlahan mulai merokok dan mulai ngopi kembali, mulai makan pedas kembali. Tetapi awal-awal itu merasa tidak nyaman. Tapi tidak nyaman itu bukan di perut teman-teman, tapi di pikiran. Di sini saya berpikir kalau masalah lambung, kalau saya ngopi, kalau perut saya tidak enak, berarti itu gejala lambung. Dan kalau saya makan pedas, perut saya tidak enak, berarti itu masalah lambung. Nah di sini yang jadi tidak nyaman itu bukan di lambung teman-teman, tapi di pikiran saya. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata ini pantangan ini bukan menyebabkan kambuh lambung saya, tetapi menyebabkan kambuh pikiran saya. Nah pikiran ini ternyata itu tersugesti teman-teman. Karena apa? Makanan yang kita cap sebagai pantangan ini tersugesti bahwa kita tidak bisa, ataupun apabila kita memakannya atau meminumnya, ini akan menyebabkan kita kambuh. Akhirnya saya mulai berproses, mulai mencoba untuk tidak memikirkan apa yang saya makan. Ketika saya mau merokok, ya sudah merokok saja. Akhirnya itu terjadi biasa saja teman-teman. Tidak tersugesti bahwa merokok itu menyebabkan saya kambuh. Nah begitu juga saya ketika mau ngopi. Ketika mau ngopi saya ngopi saja teman-teman. Tidak tersugesti, tidak mensugestikan kopi itu menyebabkan saya kambuh. Tetapi memang ada beberapa pantangan yang saya pantangi. Misalnya saya makan asam teman-teman. Makan asam ini saya memang dulu pernah saya membeli rambutan dan saya mencoba. Ternyata saya kambuh teman-teman. Memang saya tidak mensugestikan itu kambuh, tetapi saya memang kambuh gara-gara yang namanya rambutan. Akhirnya saya berhenti, tidak lagi mencoba yang namanya asam teman-teman. Tapi anehnya ketika saya minum jeruk nipis itu tidak apa-apa, saya nyaman-nyaman saja. Saya buat jeruk nipis itu jus, saya belah, saya peras, dan saya kasih air panas, saya kasih gula, dan saya minum, itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi penyebabnya itu beda-beda teman-teman. Setiap orang itu beda-beda. Apapun pantangannya, coba terlebih dahulu. Apabila teman-teman kambuh ataupun mengalami sensasi, silakan
jangan dimakan lagi ataupun minum lagi makanan tersebut, dengan syarat teman-teman memakan sesuatu itu teman-teman harus jangan disugesti terlebih dahulu. Sugesti itu sangat kuat teman-teman. Karena apa? Karena kekuatan sugesti itu memang nyata, memang ada. Pernah melihat orang yang orang yang memecahkan botol mungkin di silat, itu semua kekuatan pikiran teman-teman. Jadi sugesti, kekuatan pikir itu memang benar-benar ada. Dan sekarang teman-teman, saya sudah mulai merokok kembali, sudah mulai ngopi kembali. Dan ketika kambuh saya hanya minum obat yang dari warung, antasida dari warung, entah itu Proma kadang-kadang, entah itu apa yang satu lagi itu, Milanta yang tablet, dan itu bisa menyebabkan saya ataupun membantu saya ketika kambuh teman-teman. Tapi ini semua harus sabar, harus kerja keras, harus berdoa. Karena apa? Doa itu yang utama teman-teman. Ketika teman-teman berdoa, bersabar, maka teman-teman akan lebih kuat, lebih sehat, karena kesabaran itu merupakan sebagian daripada obat. Jadi teman-teman harus bersabar dengan penyakit ini, dengan semua sensasi yang datang teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya setelah 1,5 tahun saya menjalani penyakit ini, saya sudah mulai mencuekkan segala sensasi. Saya mulai makan apa yang harus saya makan dan saya tidak mensugestikannya. Saya mulai bepergian, saya membaur dengan teman-teman, dengan orang sekitar. Saya pergi sendiri, bermotor, kadang memancing. Tapi dengan syarat teman-teman harus santai, harus membawa bekal setiap saat. Dulu awal-awal saya harus membawa bekal setiap saat. Karena apa? Karena dulu saya itu merasa makanan itu harus dari saya sendiri, karena di luar itu belum tentu ada makanan yang cocok untuk saya. Akhirnya saya dulu membawa bekal. Tapi sekarang bukan sekarang sih, setelah 1,5 tahun saya tidak membawa bekal lagi kemana-mana. Hanya bekal saya uang saja teman-teman. Nah uang ini perlu teman-teman. Ketika bekal uang ini, ketika kita lagi di jalan, misalnya habis punya motor, misalnya lapar, ya teman-teman tinggal beli saja, nggak perlu cari menu yang apa gitu, pokoknya tinggal beli saja ketika ada uang. Ketika saya berpikir santai teman-teman, gejala yang timbul itu tidak terlalu sering teman-teman. Jadi saya selalu berpikir santai walaupun saya tidak punya uang. Dan lama-kelamaan saya mulai nyaman dengan kondisi saya dan mulai membaik. Saya mulai kembali bekerja. Kerja ini akhirnya saya tidak mentargetkan suatu pekerjaan saya. Itu kuncinya. Saya tidak mentargetkan pekerjaan saya. Jadi saya bekerja saja apa adanya, mengalir, dan ini membuat saya enjoy. Saya tidak terbebani. Akhirnya seiring waktu, akhirnya semua ini bisa berjalan, bisa sembuh dan kembali normal lagi. Yakinlah teman-teman, dengan proses waktu teman-teman akan sembuh, dan juga dengan rajin dan bersabar teman-teman pasti akan mengalami pendewasaan diri, pendewasaan berpikir, kedewasaan dalam menghadapi segala hal ataupun beban ataupun masalah. Nah ini menyebabkan teman-teman lebih dewasa. Jadi penyakit ini teman-teman mengajarkan teman-teman untuk selalu bersabar, agar teman-teman bisa selalu berpikir dewasa, berpikir yang lebih matang, dan teman-teman akan lebih kuat, lebih sehat setelah mengalami penyakit ini teman-teman. Jadi sekian dulu video ini teman-teman, semoga ini bisa membantu, bisa menyebabkan teman-teman lebih sehat, lebih kuat, dan teman-teman bisa bekerja kembali seperti dulu lagi teman-teman. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini sehingga memotivasi saya untuk selalu membuat video-video selanjutnya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.